Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa ya ahbabullah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali bersama mengkaji dua kitab. Kitab yang pertama insya Allah kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'alim dari Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala, dan insya Allah 30 menit berikutnya kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di ghairi nafiqina biha, jilid yang kedua, masih dalam pembahasan angka. Baik, sekarang kita baca terlebih dahulu. Kalau tidak salah kita terputus sampai perkataan musannif wa qad sannafa asy-syaikhu al-imam al-ajal asy-syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Nah, di sini beliau hanya mengisyaratkan, afwan kalau misalkan di akhir pertemuan yang lalu saya katakan Al-Imam Az-Zarnuji selaku penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini menukilkan perkataan Nasiruddin Abdul Qasim. Tidak, akan tetapi penulis yaitu Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah wa ta'ala hanya mengisyaratkan karena pembahasan sebelumnya kita perihal akhlak, ya, ada akhlak yang buruk, ada akhlak yang tercela, dan di mana kita harus mengilmui kedua-duanya. Kita mengilmui akhlak yang baik agar kita bisa lebih mudah untuk mengerjakannya, dan kita mengilmui mengetahui akhlak yang tercela agar kita bisa lebih mudah untuk menjauhi sejauh-jauhnya, sehingga akan terrealisasi amalan-amalan baik, akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji kita lakukan dalam menata aktivitas kehidupan kita. Baik, di sini beliau berkata, yakni musannif wa qad sannafa asy-syaikhu. Ya, salah seorang syekh telah menulis, yang syekh di sini disebut sebagai Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim rahimahullahu tabaraka wa taala. Beliau menulis kitaban, satu kitab fil akhlak, tentang apa? Tentang akhlak. Dan wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baiknya, ya, nah, dan sebaik-baik ma sannafa, apa yang beliau tuliskan. Nah, ya, dan kitab tersebut, ya, merupakan apa? Sebaik-baiknya kitab yang beliau tulis. Jadi seperti itu. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Yang mana karenanya setiap orang Islam itu wajib, ya, menjaga apa? Akhlak. Nah, kenapa kitab Nasiruddin Abdul Qasim yang membahas tentang akhlak disebut oleh Al-Imam Az-Zarnuji di sini sebagai ni'ma masannafa? Karena kitab itu membicarakan tentang perihal yang wajib semua orang Islam untuk menjaganya, yakni akhlak yang terpuji. Begitu. Ya. Di sini harus dipelajari akhlak terpuji tersebut. Nah, ya. Silakan, ada yang ingin membaca? Baik. Kalau tidak, saya akan lanjutkan membacanya terlebih dahulu. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayin. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dhi al-ahayin. Fa fardun ala sabilil kifayah. Fardun ala sabilil kifayah. Adapun mempelajari, ya, atau menjaga hifdzu. Hifdzu bermakna ta'allum juga teman-teman semua, ya. Ya, ini apa? Mempelajari. Mempelajari itu kan adalah proses untuk mengetahui suatu, apa namanya, hakikat sesuatu. Dari setelah kita mengetahui hakikat sesuatu tersebut,
maka kita akan lebih mudah untuk menjaganya disertai rasa keyakinan yang kuat. Maka menjaga akhlak itu betul-betul luar biasa. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahayyin. Adapun mempelajari apa yang dikerjakan oleh orang-orang seperti itu, nah, fi ba'dil ahayyin. Ya. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat tertentu, maksudnya seperti itu ya. Nah, ya, fi ba'dil ahayyin. Pada saat-saat tertentu, nah, maka itu fardun ala sabilil kifayah di sini dikatakan oleh penulis. Itu hukumnya apa? Fardu kifayah, teman-teman semua. Ya. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Dijelaskan oleh beliau, idza qama bihi al-ba'du, kalau sebagian telah melakukan amalan fardu kifayah tersebut, yakni suatu kewajiban yang dikatakan cukup. Nah, ini sebagian telah menegakkan. Begitu. Apabila sebagian orang telah menegakkan fi baldatin, pada suatu negeri atau suatu area, saqata, maka gugurlah kewajiban tersebut. Ini yang dimaksud dengan apa? Fardu kifayah. Dikatakan saqata anil baqin. Gugur dari sebagiannya yang lain. Fa illam yakun, nah, apabila tidak ada fil baldah, dalam satu negeri, ya, dalam satu negeri atau satu area begitu, man yaqumu bihi, yang menegakkan suatu amalan fardu kifayah tadi, ishtaraku jami'an fil ma'thami. Ya, nah, ishtaraku jami'an fil ma'thami. Apa artinya? Nah, di sini beliau beritahukan, apabila tidak ada yang menegakkan satu kewajiban fardu kifayah tadi di satu negeri, maka seluruhnya ishtaraku berserikat, nah, fil ma'tham, dalam dosa yang sama. Contohnya perbuatan azan. Azan itu wajib, tapi wajib yang ditegakkan oleh sebagian orang saja. Tidak seluruh orang, nah ya, tidak seluruh orang itu diwajibkan untuk mengumandangkan azan, tidak. Nah, tapi sebagiannya saja. Kalau sudah ada 1, 2, 3 orang yang mengumandangkan azan, maka gugur kewajiban tersebut ya dari sebagian yang lain. Barakallahu fiik. Namun apabila satu negeri atau satu area tidak ada yang mengumandangkan azan, sehingga orang-orang tersebut tidak sama sekali mendengarkan azan, ya, maka bisa apa? Berdosa semuanya. Ini yang disebut oleh penulis ishtaraku jami'an. Semuanya berserikat di dalam dosa yang sama. Ya gitu. Masih banyak contoh-contoh amalan-amalan yang hukumnya fardu kifayah. Di antaranya adalah sholat jenazah. Begitu ya. Di antaranya adalah sholat jenazah. Dan lain sebagainya. Baik. Maka di sini dikatakan ya, fayajibu 'alal imam, maka wajib atas seorang pemimpin. Fayajibu 'alal imami, maka wajib atas seorang pemimpin, ayya, ya, ayya rohum. Baik. Ini kita sudah belajar tentunya. Ayya muro, dia dibaca fathah, dia fi'il mudhari, huruf mudhari'nya adalah ya. Kenapa dibaca fathah? Karena ada an. Ya, an itu harfu nasbin wa masdarin yang masuk kepada fi'il mudhari, dan fi'il mudhari di situ menjadi apa? Mansubun bi fathatin zahiratin. Dia dinasab dengan fathah yang nampak, ya kan? Hum ini maf'ulun bih, begitu. Dia domir mutasil mabni, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bihnya ya'muru. Baik. Nah, wajib atas seorang imam, yakni pemimpin, untuk memerintahkan mereka akan hal tersebut, yakni menegakkan
amalan-amalan yang hukumnya fardu kifayah. Dan tidak sampai di situ saja kewajiban seorang pemimpin, dan dia harus yukhbiru ahlal baldah, mengabarkan penduduk negeri ya ala dzalik, atas hal tersebut, atas amalan yang hukumnya fardu kifayah tadi ya. Bahkan memberikan dorongan yang kuat untuk dilakukan amalan yang hukumnya fardu kifayah tadi, agar ada yang menegakkan. Jangan sampai satu negeri itu tidak ada yang menegakkan amalan-amalan yang sifatnya fardu kifayah. Tafadhol, silakan, ada yang mau baca? Kila. Silakan, kila artinya dikatakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Qila inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati at-ta'ami alladhi la budda likulli wahidin min dzalika. Baik. Kila dikatakan, inna harfu taukidin wa nasbin, di sini huruf taukid wa nasbin dia masuk kepada isim yang fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Maka sudah jelas ilma yang kita baca fathah tadi, dia menjadi isimnya inna. Begitu teman-teman semua. Ya. Apa artinya? Inna ilma, sesungguhnya mengilmui, atau bisa kita katakan mengetahui. Sesungguhnya dikatakan sesungguhnya mengetahui atau mempelajari atau mengilmui ma yaqa'u ala nafsihi. Apa? Kita terjemahkan apa di sini? Iya, apa yang jatuh atas dirinya, yakni amalan ibadah. Jadi ma yaqa'u ala nafsihi, kita bisa terjemahkan dengan kalimat amalan yang hukumnya fardu ain. Nah, ya, ma yaqa'u ala nafsihi. Berbeda dengan paragraf kita tadi. Ya, ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin. Ma yaqa'u fi ba'dil ahayyin itu adalah amalan yang hukumnya fardu kifayah. Sedangkan ma yaqa'u ala nafsihi itu kan perbuatan yang suatu perbuatan atau kewajiban yang jatuh atas dirinya. Nah, ya. Maka disebutnya amalan yang hukumnya fardu ain. Fi jami'il ahwal. Nah, ya, fi jami'il ahwal, pada seluruh keadaan. Bukan pada saat-saat tertentu saja. Nah, dan ini posisinya kata penulis bimanzilatit ta'am. Bimanzilatit ta'am itu ya posisinya seperti makanan, atau diibaratkan makanan alladzi la budda likulli wahidin min dzalika. Ini Masya Allah, ini adalah suatu permisalan dari penulis, mempermisalkan ya, atau menganalogikan suatu amalan atau ya kewajiban-kewajiban yang hukumnya fardu ain itu seperti makanan yang setiap orang itu butuh, nggak bisa diwakilkan atas sebagiannya. Seperti itu ya teman-teman, la budda likulli wahidin. Nah, ya, min zalika, yang mana makanan selalu dibutuhkan oleh setiap orang. Baik. Kemudian lanjut, wa ilma ma yaqa'u fil ahayyin. Baca lagi. Wa ilma ma yaqa'u fil ahayyini bimanzilati dawa'i yuftaju ilaihi fi ba'dil awqati. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini sebaliknya. Coba antum terjemahkan. Dan ilmu Dan mengetahui atau mengilmui atau mempelajari, begitu kita terjemahkan ilma di sana.
dan mempelajari apa yang apa tadi apa yang di amalan mayaqa'u fil ahayyin, kita terjemahkan apa? Itu amalan atau suatu kewajiban di dalam syariat Islam yang hukumnya fardu kifayah. Kewajiban yang cukup. Maksudnya, kalau sudah ada sebagian yang menegakkan kewajiban tersebut, maka gugurlah. Ya, sebagian yang lain untuk menegakkan kewajiban tadi. Nah, mengilmui satu amalan atau kewajiban yang sifatnya atau hukumnya fardu kifayah itu seperti apa? Bimanzilatid dawa. Diibaratkan layaknya ad-dawa. Ma makna ad-dawa? obat. Iya. Nah, diibaratkan seperti obat, yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Yuhtaju, dia dibutuhkan artinya. Yang dibutuhkan, nah, pada apa? Sebagian waktu. Betul kan? Maksudnya fi ba'dil awqat, ya pada saat-saat tertentu. Karena tidak setiap hari orang itu mengalami sakit. Ya, karena obat itu dibutuhkan tatkala kita sakit. Kalau nggak sakit berarti apa? Tidak butuh obat. Begitu. Nah, ad-dawa. Adapun mungkin yang dikonsumsi setiap hari, ya padanan di kita adalah suplemen. Tapi maksud penulis ad-dawa di sini bukanlah suplemen. Begitu ya. Ad-dawa di sini adalah apa? Obat yang diminum ketika apa? Sakit. Dan itu kan terjadi pada saat-saat tertentu. Baik ya. Dan itulah analoginya Al-Imam Az-Zarnuji ya ketika mengibaratkan kewajiban fardu kifayah dan fardu ain, dan bahkan kewajiban mengilmui keduanya. Nah, berikutnya, nah, dan mempelajari an-nujum ya bimanzilatil marad ya. Nah, mempelajari ilmu nujum. Baik. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ilmu nujum di sini bukanlah ilmu nujum yang dipersepsikan oleh sebagian orang dikaitkan dengan apa? Ilmu perbintangan, horoskop, tanggal-tanggal baik, tanggal-tanggal buruk, bukan. Ilmu nujum yang dimaksudkan oleh penulis Al-Imam Az-Zarnuji di sini adalah ilmu astrologi. Menghitung apa namanya? Tanggal, penentuan waktu sholat, ya, bahkan penentuan hari Id, berkaitan dengan apa? Cahaya bulan, hilal. Nah, bahkan menjadi satu jurusan tersendiri, ilmu astronomi ya kalau nggak salah, atau astrologi seperti itu di ITB ya. Mungkin masyhurnya di sana atau di tempat lain pun juga ada jurusan-jurusan terkait ilmu tentang galaksi dan semisalnya. Nah, ya, ilmu hisab. Nah, ini juga kalau untuk ilmu berkaitan tanggal, penentuan hari Aid, nah itu juga banyak di kampus-kampus semisal UIN ya, begitu. Cuman saya lupa nama jurusannya apa ya. Nah, nanti coba dicari. Nah, ini diibaratkan oleh penulis bimanzilatil marad. Astagfirullah. Afwan ya. Nah, ilmu nujum di sini ya, nah, iya. Baik, betul ya. Nujum itu, ilmu nujum itu memang betul berkaitan dengan apa namanya? Perbintangan, penentuan tanggal, hilal dan lain sebagainya. Namun ada yang haram, arahnya kepada yang haram. Nah, jadi afwan, yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah yang arahnya kepada keharaman, yang haram. Maksudnya apa? Di mana ilmu nujum ini dikaitkan kepada nasib manusia. Ya, mungkin kita tuliskan di sini ilmu nujum.
Yang dimaksudkan oleh penulis ya, ilmu perbintangan nah, yang dihubungkan dengan nasib manusia. Bahasa kasarnya untuk meramal. Wah, tanggal ini kamu sial, tanggal ini kamu beruntung, dan lain sebagainya. Maka diibaratkan oleh penulis seperti marot, penyakit. Ya, penyakit berarti apa? Merusak. Nah, mempelajari ilmu nujum dikaitkan dengan apa namanya? Kondisi nasib manusia, maka ini adalah haram. Ya, haram. Nih, hukumnya apa? Haram. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, fata'allamuhu haramun. Gitu ya. Fata'allumuhu ta'allum ya. Maka mempelajarinya sebuah keharaman. Ya, nah. Baik. Kenapa? Li'annahu yadurru, karena membahayakan. Jelas, yang pertama membahayakan apa, teman-teman? Membahayakan akidah. Ya, akidah bisa menyimpang dan tersesat. Masuk ke dalam kategori perbuatan syirik yang pelakunya dihukumi musyrik. Ya, nah, nggak boleh. Kalau sudah berbahaya ya layan fa, nggak bermanfaat, tidak bermanfaat. Ya, nah ini ketika dikaitkan dengan nasib manusia. Berbeda kalau kalau misalkan ilmunya terkait dengan ya menghitung tanggal untuk menentukan waktu sholat dan hari Aid dan lain sebagainya. Nah, silakan dibaca. Wal harabu والهرب من قضاء الله تعالى وقدره غير ممكن. Oh iya, afwan ya. Nama ilmunya itu kalau untuk penentuan tanggal dan hilal itu yang dipelajari di UIN itu namanya ilmu falak. Ya, nah, ilmu falak, falakiyah, ya, ilmu falak. Nah, ini jadi jurusan di UIN. Nah, ini arahnya bukan seperti ilmu nujum yang dimaksudkan oleh penulis di sini ya. Nah, ilmu falak arahnya untuk penentuan apa? Hari raya Aid, penentuan waktu sholat, begitu. Berkaitan dengan apa? Perputaran bulan. Baik. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi ghairu mungkin. Apa artinya? Iya. Nah, ya. Wal harabu min qada'illah, kabur dari ketentuan Allah dan qadarnya itu tidaklah mungkin. Maksudnya apa? Jadi ketidakbermanfaatan ilmu nujum yang diibaratkan oleh penulis layaknya penyakit, kemudian dihukumi oleh penulis mempelajarinya haram, karena berkaitan dengan nasib manusia. Ya, di sini kita tahu bahwasanya nasib manusia itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertulis sesuai dengan takdir yang telah Allah tentukan. Jadi tidak ada yang mengetahui takdir seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu nujum berperan untuk meramal,
menyangkut pautkan dengan nasib manusia, maka itu tidaklah dibenarkan. Ya, itu bisa dikategorikan sebagai apa? Melawan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk beramal sesuai dengan syariat Islam, apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga diterangkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini fayam bagi likulli muslimin, maka sudah semestinya bagi seorang muslim ya ayastagila untuk menyibukkan fi jami'i awqatihi di dalam seluruh waktunya bizikrillah. Jadi nasihat dari penulis kepada kita para pembaca ya ayastagila untuk menyibukkan diri kita ya menyibukkan waktu kita dengan apa? Mengingat Allah, dengan mengingat Allah, wa doa dan berdoa, wa tadarru dan melakukan penghambaan melalui ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan sesuai dengan nas syar'i yakni dalil ya agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana syarat diterimanya suatu ibadah oleh Allah ada berapa? Dua. Yang pertama al-ikhlas dan yang kedua adalah mengikuti petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wa qiraatil Quran, banyak membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, bahkan mempelajarinya. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum, menjadi sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an bukan hanya sebatas tajwid, tapi juga bisa mempelajari apa? Bahasanya, guna memahami dan lebih dalam untuk mentadaburi Al-Qur'an. Apalagi di hadis yang lain ya dengan redaksinya perintah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Qur'an bisa menjadi syafaat, penyelamat ya untuk kita kalau kita semasa hidup di dunia banyak-banyak membacanya dan bersahabat dengannya. Kemudian wasadaqat ya bersedekah, karena Islam tidak pernah mengajarkan pemeluknya untuk menjadi orang yang pelit, bakhil, enggak ya. Islam itu mendorong dan mensupport agar orang-orang Islam yang beragama dengan Islam ini apa? Menjadi orang yang baik, peduli dengan sesama. Wayas Allah Ta'ala al-afu wal afiyah. Dan juga apa? Nah, setelah kita menyibukkan dengan hal-hal yang terpuji tadi, yang sifatnya ibadah tadi, kita jangan lupa untuk apa? Meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa? Al-afwa, ampunan, wal afiyah, gitu, nikmat sehat dan nikmat keamanan fiddin dalam beragama, ya. Dan juga ketika kelak di akhirat. Liyasunahu Allah Ta'ala, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anil bala'i wal afat, dari segala macam bala ya bencana wal afat, yaitu hal-hal buruk lainnya. Baik. Fa inna, karena sesungguhnya man ruziqad du'a ya, karena sesungguhnya siapa yang diberikan rezeki ya karunia berupa doa, lam yuhram al-ijabah, maka tidak diharamkan. Maksudnya apa? Tidak terhalangi untuk dikabulkan doanya. Begitu. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala guna berdoa meminta, maka itu bisa menjadi sebab terkabulnya permintaan-permintaan kita. Fa in kana al-bala'u
muqaddaran yusibahu la mahala. Apa artinya? Iya. Nah, ya. Maka apabila bala itu ditakdirkan, yusibahu menimpanya la mahalata. Walakin yuyassiruhu Allah Ta'ala alaihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yuyassiruhu memudahkan atas hamba tersebut wa yarzuquhu as-sabra dan memberikan karunia yaitu berupa kesabaran bi barakatid doa dengan keberkahan doa. Doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Maka ketika bala itu ditakdirkan sampai kepadanya, maka dia bisa mengatasi bala tersebut ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan yang dimana sebabnya si hamba tersebut meminta, memohon dan berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma idza ta'allama minan nujum Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qad rama ya'rifu bihi al-qiblah. Nah, ini yang tadi saya singgung ya. Nah, boleh mempelajari ilmu nujum ya. Idza ta'allama minan nujum ya, qadra. Ini qadra bukan qadroma bacanya tapi qadra. Apabila mempelajari ilmu nujum qadra ma ya'rifu bihi al-qiblah. Untuk mengetahui arah kiblat, waktu sholat, penentuan dan perhitungan kapan ditegakkannya hari raya Aid, ya, maka ini diperbolehkan. Wa awqatis shalah fayajuzu zalik. Yang ini kita sebut sebagai ilmu apa tadi? Ilmu falak. Dan ilmu falak ini menjadi jurusan ya di UIN begitu. Kemudian wa amma ta'allumu ilmi tib, adapun mempelajari ilmu kedokteran, ya, kedokteran, kesehatan, fayajuz. Boleh dong, ya, li'annahu sababun minal asbab. Karena dia merupakan apa? Suatu sebab usaha penyembuhan. Nah, ya, yang tidak ada hubungannya dengan sihir. Begitu. Yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat dan lain sebagainya. Beda. Ya, ini ilmu kedokteran ilmiah gitu. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab. Ya, waqad tadawa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah berobat. Wa hukiya an Syafi'i rahimahullah. Nah, di sini beliau menghikayatkan apa yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua kata Imam Syafi'i. Ilmu fiqh lil adyan, yaitu ilmu fikih, pemahaman kepada agama, yakni ilmu agama, dan yang kedua adalah ilmu at-tib lil abdan, ya. Nah, yaitu ilmu kedokteran untuk ya badan, yaitu suatu usaha penyembuhan apabila penyakit itu menimpa badan seorang manusia gitu ya, atau badan makhluk hidup lainnya. Makanya ada dokter hewan begitu ya. Nah,
Kalau kita manusia berarti dokter manusia. Nah, baik, barakallahu fikum. Wa ma bara'a dzalik bulghatu majlisin. Nah, lanjut. Banyak yang dikit lagi sih. Wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla biha al-madhkuru liman qamat bihi. Nah, ini perihal ilmu tafsir. Perihal apa? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menjelaskan atau menyingkap ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dengan sempurna. Bahwa sifatun yatajalla, maka dia adalah sifat yang dengannya itu terhiasi bagi siapa saja, bagi siapa saja qamat, ya, yang sifat itu tegak. Dia bihi, ya, dengannya al-mazkur yang disebutkan. Nah, yang telah disebutkan tadi, ya, perihal ilmu-ilmu akhlak, ya. Nah, ilmu-ilmu yang terpuji lainnya selain akhlak, perihal agama, yakni layaknya ilmu tentang kewajiban fardu ain dan ilmu kewajiban yang fardu kifayah, itu kan tersimpan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu butuh tafsir, penjelasan. Dan ada ilmu tersendiri untuk menjelaskan Al-Quran, yaitu ilmu tafsir. Nah, ya. Kemudian wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi, dan juga ada ilmu fikih untuk mengetahui apa? Rincian-rincian suatu ilmu. Ma'anawi ilajin. Gitu ya. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama yang sifatnya apa? Terperinci. Begitu. Nawa ilaj. Abu Hanifah rahimahullah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Ya. Ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Begitu, ya. Ma'rifatun nafs, itu mengenal jiwa. Apa yang baik untuk jiwa tersebut, wa ma'alaiha, dan apa yang tidak baik untuk jiwa tersebut. Makanya fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Faqala, beliau juga mengatakan, ya, mala ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Mala ilmu illa lil amal. Tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Berarti ilmu yang dipelajari namun tidak diamalkan, itu adalah ilmu yang la yanfa', yang tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, seakan nggak ada ilmu, begitu. Karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Baik. Ya. Sedangkan mengamalkan itu berarti apa? Meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan akhirat. Nasihat lagi, terakhir, silakan dibaca nasihatnya. Fayam bagi lil insani alla yaghfala an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha wa yastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu amma yadurruha kay la yakuna. Cukup dulu. Baik, oleh karena itu sudah semestinya lil insani, ya, bagi seseorang, alla yaghfula, agar tidak lalai. Hendaknya itu apa? Tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat. Ya.
agar tidak lalai dari apa? Mengetahui jiwanya, wa ma yanfa'uha, dan tidak lalai dari apa yang bermanfaat untuk jiwanya, wa ma yadurruha, dan apa yang membahayakan jiwanya, fi ulaha wa ukhraha, baik ya ketika di dunia maupun di akhirat. Wa yastajliba ma yanfa'uha wa yastaniba, ya, ma yadurruha, ya, amma yadurruha. Baik. Apa artinya yastajliba? Iya, bisa kita artikan juga menggeluti dan mengilmui apa yang bermanfaat untuk jiwanya, dan apa ya, yastajriba, mendekati ya. Nah, menaungi, baik, menaungi, mendekati, dan wajtanib, ya, menjauhi apa yang membahayakan jiwanya. Kaila yakuna ilmuhu, agar supaya ilmunya dan akalnya itu tidak menjadi hujah atasnya, hujah alaih, bukan hujah untuknya tapi hujah atasnya, berbeda. Nah, ya, kalau orang itu punya ilmu namun tidak diamalkan, maka ilmunya itu bisa apa? Melawan dirinya sendiri. Ya, menjadi apa? Saksi nanti untuk mendapatkan siksa. Si pemilik ilmu mendapatkan siksa karena berdosa, ya. Nah, fatazdadu, lanjut, fatazdadu uqubatu, ya. Nah, na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabi. Ya, uqubatuhu itu apa? Iqab. Nah, ya, hukuman. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah dari apa? Siksa dan murkanya. Terakhir, waqad warada. وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. Baik. Ya. Waqad warada, dan sungguh telah ada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun, tentang apa namanya? Kumpulan ilmu dan keutamaannya, yaitu ayat-ayat dan khabar-khabar yang sahih, maksudnya adalah hadis-hadis Nabi. Ya, semua itu ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga apa? Hadis-hadis Nabi masyhurah. Nah, ya, lam nashtaghil bi dzikriha. Namun ya, tidak kami sebutkan, ya, tidak kami sebutkan, kaila yatulal kitabu, agar supaya kitab ini tidak apa? Ya, berpanjang-panjang dalam menjelaskan sehingga nanti jadi tebal. Jadi untuk peringkas, penulis tidak menyebutkan semuanya. Lagi-lagi dalam mengakhiri bab pertama ini, penulis mengisyaratkan agar apa? Jangan mencukupkan diri dari apa yang beliau tuliskan, karena tidak semuanya beliau tuliskan di sini. Dan intinya beliau katakan banyak ayat yang menerangkan pelajaran-pelajaran tentang akhlak maupun ya hukum yang itu fardu ain maupun fardu kifayah. Barakallahu fikum. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan ke durusul lughah sekarang, ya.